Gitu. Sama kayak logistik. Logistik datang ditaruh di latar, ya kan? Ora ana sing jogo, ora ana gudange. Ono KKB lewat entek. Gitu kan. Tapi kalau apa ditaruh di dalam gudang, dilogistikin, di packing satu-satu, slow release. Prajurit datang kasih satu paket, prajurit datang kasih satu paket, tepat sasaran. Seperti itu analoginya. Jadi kalau ngasih logistik sama padi, oh jadi war Pak, percuma. Satu sisi kita nggak yakin di sana dia punya gudang logistik, ya kan? Yang kedua daya konsumsi satu keluarga tiga sekarang ya tetap tak sebulan. Ini loh. Dalam kondisi medan tempur, ngapain kasih banyak-banyak? Satu paket aja dulu, yang penting kamu absen terus. Lah banyak-banyak nggak tepat sasaran malah dijual. Itu oknum aja Pak. Sudah, jangan cerita pengalaman pribadi. Pak ditanya udah makan belum? Siap belum? Kenapa? Saya jual berasnya. Ya, next ya. Tegak teguh membela Ibu Pertiwi, bahu membahu bersama petani membangun pertahanan kedaulatan pangan semesta. Komando Distrik Militer 0710 Pekalongan dan Sentra Pelatihan Teritorial Organik. Luar biasa. Ini sumber-sumbernya. Jadi saya tidak ngawur, ini ada referensinya. Dan kalau kurang mantap silakan fotokopi bukunya dan dibaca. Ya, materi dari saya sekian dulu. Alhamdulillah masih ada sekitar seperempat jam untuk diskusi dan tanya jawab. Kalau materinya ada yang salah atau dalam penyampaian ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Diskusi dimulai, silakan ada pertanyaan. Bebas. Siap, silakan. Itu cara pembuatan penak lele. Apa itu mengolahnya? Apa itu? Bakteri. Bakterinya itu dicampurkan di makanan atau di airnya itu? Siap, saya jawab. Untuk satu tutup, untuk 1 meter kubik air per 1 minggu sekali. Kalau lahannya itu 2 meter kubik, berarti 2 tutup dalam 1 minggu sekali. Sebelum ikan tebar, itu dimasukkan walaupun 1 tutup untuk pengondisian. Itu bisa. Terus kalau setelah panen, kuras. Kuras itu artinya secara praktik gini ya Pak. Ini kan ada endapan lumpur ya Pak. Ini tetap kalau diubek-ubek nanti kan dia tetap keruh juga. Cuman lumpur ini tidak berbahaya. Tidak seberbahaya amonia yang belum dijinakkan. Ya. Ini mengubah musuh menjadi relawan kita. Seperti itu. Yang tadinya musuh didoktrin jadi relawan. Ya, kayak gitu. Berarti nggak bisa diganti airnya? Ya, sebenarnya nggak ganti nggak apa-apa, tapi ya maksudnya gini, kalau bersihin media ruang media tumbuh itu tidak usah disikat Pak. Cuma dibuang airnya. Dibuang airnya, kalau ada lumpur diangkat aja. Karena apa? Kalau disikat, disabun, didisinfektan, itu jenengan ngulang bakteri dari awal. Karena kultur bakteri itu kan sudah tercipta. Nih ya, kita pindah ke tengah hutan, kita membangun ekosistem di situ. Batelon udah jadi, terus digosok lagi, diulangi bikin batelon baru, ya sampai Pak. Kayak gitulah analoginya. Ya, tapi yang lumpur-lumpurnya tetap diangkat ya. Maksudnya kan di bawah ada endapan. Itu lumpur itu sudah bagus Pak. Itu nanti lumpur yang bagian bawah itu untuk mupuk. Itu amonium. Amonium itu bisa untuk menyuburkan perakaran. Tapi kan kalau di situ numpuk-numpuk lama-lama kan jadi pendangkalan kalau sungai gitu. Itu tetap harus dibuang. Ya ganti air aja. Terus bagian paling bawah itu lumpurnya diangkat. Terus diisi air lagi nggak apa-apa. Nggak harus clean baru, nggak harus. Karena lele itu habitatnya air keruh. Lele itu habitatnya air keruh, bukan air jernih. Bukan. Jadi kalau terlalu jernih dia pun bingung karena dia sebenarnya makan itu juga apa namanya? Bongsone yaitu renik kecil-kecil gitu kan. Lumut juga sebenarnya dia makan. Cuman kan itu hanya untuk selingan, untuk apa namanya sayurannya gitu lah.
proteinnya yang paling tinggi itu utamanya. Kalau bisa dari maggot juga Pak. Oh iya nanti, aduh akhirnya mas ngerti sampai kayak gimana. Kalau bisa kita bikin maggot, paling gampang dengan cari limbah pisang. Limbah pisang, buka kulitnya, kupas, tumbuk pisangnya di ember. Embernya bagian bawah kasih bolongan kayak padasan kayak ngene, airnya sudah banyak dibuka, itu jadi lindi. Lah nanti yang atas itu kayak tutup kuira, tutup embernya, tapi dimlompong ke sidik. Nanti itu BASF masuk, maggotnya banyak. Ngisi sendiri. Limbah pisangnya dikasih ini sedikit. Cerut. Dah. Berarti gedeboknya kok Buah pisang bosok di pasar itu Pak. Oh, pisang solid pisang. Itu untuk starter Pak. Kalau udah jadi Pak. Jadi mau kasih gedebok, mau kasih sayur, mau apa gampang banget. Karena starternya berat. Kenapa kok BASF akan mendekat? Satu, di situ kalium banyak, nitrogen banyak, fosfat banyak. Dia, wah makanan ini untuk anak saya. Saya pernah nyoba Pak. Pisang yang di pasar Kedunguni yang nggak laku dijual, tak genteni aku 5.000 sak batch. Ya kan? Tak buka, gedangnya sing tak fermentasi. Kulitnya yo tak rajangan. Berarti Pisangnya Pak. Itu cepet banget buat mancing BASF. Ada orang bilang kesulitan bikin BASF. Alah, kamu nggak tahu teorinya. Praktekkan silakan. Nah, ini kan pisang agak busuk berarti ya. Sing bosok-bosok, sing bagus-bagus makan kita aja. Cari di limbah-limbah pasar. Nanti kalau udah ada maggotnya udah naik Pak, langsung tambahi sayuran, tambahi gedebok, masuk semua, angkut semua. Tapi catatannya dicacah karena BASF itu kan unyu-unyu, terus dia butuh ruang gerak yang banyak. Kalau gedebok yang gelondong, ruangnya sempit. Dia gini, BASF itu punya perilaku dia apa istilahnya bergerak terus, nggak bisa anteng. Jadi dia kalau ruangannya itu longgar, berongga, dia seneng sehat. Turu. Mungkin nanti bertelur di situ. Ya, dia BASF itu kan alatnya, dia tekan sendiri. Lah itu yang kita konsumsi itu, yang kita ambil itu ya anaknya, kepompongnya. Bayang telur. Ya nanti dia datang terus, telur terus. Dia itu kalau ditutup rapat ya mati, tapi kalau dibuka ya nanti kalau udah lepas kepompong nanti dia terbang, telur lagi di situ lagi. Gitu. Jadi limbah pisangnya itu tinggal dicipratin ini sedikit aja, cairkan. Satu tutup sama air berapa liter gitu, dibuat ciprat-cipratin dikit, semprot-semprot nggak apa-apa. Udah nanti datang sendiri Pak, taruhnya di tempat yang teduh ya, jangan yang panas. Nggak mau dia nanti. Kalau bisa di bawah rimbunan kayak gitu, belakang rumah yang ada pohon, dia adem. Tapi di luar ruangan, kalau dalam ruangan ya nggak akan masuk itu BASF. Jadi BASF itu nggak usah dikurung Pak. Nanti dia datang sendiri kan, dia punya insting. Sama seperti koloni lebah, kalau di situ banyak bebungaan, pasti dia muncul sendiri. Nggak usah dipaksa-paksa kamu kesini, nggak usah. Gitu. Nah kalau orang punya jiwa NKRI ya pasti ngelamar TNI sendiri Pak. Nggak usah disuruh. Jadi misalkan kan ada lalat hijau sama lalat buah, itu kan kalau misalnya makan buah-buahan cabai misalkan mendekati cabai kan bikin rusak. Kalau di sawah itu kita kasih Petrogenol. Oh, BASF. Ya, itu koloni Pak. Ya bagus Pak. Itu bisa mendekolonisasi. Jadi sistem kekuasaan wilayah ya, teritori. Mereka juga teritorial. Kalau di situ itu banyak serangga-serangga yang berbahaya bagi mereka, itu otomatis mereka akan memilih tempat yang lebih nyaman. Cuman tetap kita harus perhatikan penyemprotan asam laktat untuk mengubah indera penciumannya si serangga, karena serangga kayak lalat buah itu kan dia menciumnya aroma nitrogen ya, dominasinya yang dikenali apa awalnya. Kalau lahan jenengan itu terlalu banyak mengaplikasikan nitrogen, pasti aromanya akan mengundang lalat buah. Nah, caranya ya tetap rutin menyemprotkan asam laktat, karena ini salah satu hasil sampingnya atau proses produksinya itu selain bakteriosin, itu zat pembunuh bakteri yang jahat, itu dia menghasilkan etanol, asam laktat, asam umat, asam fulfat. Nah itu yang tidak disukai oleh serangga itu etanol sama asam laktatnya. Jadi kalau kita sering mengaplikasikan ini, itu mengusir indera perangsangnya, indera penciumannya si lalat buah. Terus juga sistem dekolonisasi, kita memberikan koloni yang di situ yang bagus. Nah caranya gimana ya, paling nggak dikai iup-iup, tapi ojo terlalu pendek nemen sehingga si serangga itu mudah mengenali. Terus aroma dari pembusukannya si gedang maui bisa menyebar dengan luas kayak gitu, bisa mancing. Tapi kalau ditutup rapat ya percuma juga, nggak bisa masuk. Oke, lanjut pertanyaan.
Tapi bakteri sudah dicampur di itu makan lele itu Bisa. Jadi gini, bakteri itu dia tahan cuaca ya Pak ya. Dia bisa hidup sampai suhu 70 derajat. Jadi kalau ngerebusnya cuma 50 derajat nggak mati dia Pak. Tapi ini bakteri baik ya. Kalau air kita panas nih, air kita panas paling panas berapa nih? Air kita mendidih di 50 derajat misalkan air kolam kepanasan nih 50 derajat. Bakteri lain mati Pak. Tapi bakteri Thermophilus yang kita punya ini, komando bagian Thermophilus ini ya, itu tidak mati. Dia masih tetap hidup, jadi tetap bisa menjaga sirkulasi air yang ada di situ. Karena bakteri-bakteri kita ini termofilik atau tahan panas. Nah, dikasih ke makan itu tidak mengkontaminasi, tidak meracuni. Yang penting dosisnya jangan kegedean. Karena kalau kegedean ya terlalu asam juga. Maka perhatikan dosis. Istilahnya tidak usah jauh-jauh Pak. Apa ya istilahnya? Ya nek sak selok iki ora mendem, tapi nek kan tetap geletak juga. Ibaratnya gitulah ya. Ya saya nggak tahu itu apa. Ya, gitu. Atau mau lanjut materi lain? Oh kayak udah penat banget, udah banyak yang kita sampaikan ya. Jadi pakan dicampur bisa, air dicampur bisa, jangan khawatir. Yang penting dosisnya kecil saja Pak, sekedar untuk menambahkan bakteri. Kalau untuk sistem di dalam galon itu gimana? Takarannya gimana? Untuk 1 galon? 1 galon mineral itu 15 liter ya. 15 liter berarti 100 cc Pak. Untuk apa itu? Untuk pertanian kan? Untuk itu lele, ternak lele juga. Oh. Karena kan kendalanya lahan. Ya. Jadi kan tempatnya di Manual drum. Ya pokoknya dibagi berarti ya. 1 meter kubik itu cukup 1 tutup. Berarti kalau kurang dari 1 meter kubik setengah tutup, kurang lagi berarti lebih sedikit lagi. Itu aja. Iya, dikit-dikit aja Pak. Karena kalau kebanyakan kontak asam mendadaknya itu akan mengejutkan. Jadi pada saat awal penyebaran itu kan ini ada asam amino yang bersifat asam. Itu akan membuat terkejut sih ternak. Maka harus soft gitu masukinnya, jangan langsung banyak biar kaget. Nanti kalau sudah beradaptasi dengan air, nanti dia akan bersenyawa sendiri. Dia nunggu reaksi dengan airnya yang di situ, nunggu reaksi dengan amonia yang di situ. Nanti pH-nya itu akan normal lagi. Kejutan awal memang pH turun sejenak. Lah, proses kejutan awal ini yang membunuh bakteri-bakteri penghambat itu. Kalau tidak dikejutkan itu bakteri yang jahatnya nggak mati Pak. Diturunkan pH-nya dulu jedit gitu. Ya awal pasti asam. Lawang sudah asam kita ngasihnya overdosis, yang mati lelenya. Jadi bukan karena keracunan ya, tapi karena overdosis asam kayak gitu. Jadi ini tidak meracun asalkan dosisnya tepat. Sama seperti tramadol Pak, kalau sedikit nggak apa-apa Pak, kalau kebanyakan tenggeng juga Pak. Tramadol, diazepam, terus apalagi dan sejenisnya itu sama konsepnya. Pada dasarnya semua obat-obatan itu dibuat dari benzena. Benzena itu ikatan 6 karbon yang bisa bersenyawa dengan banyak zat yang lainnya. Jadi sebenarnya dasarnya benzena itu sama karbohidrat juga Pak. Itulah indahnya kimia. Kimia itu bisa diotak-atik dari sesuatu yang tidak ada, menjadi tidak ada lagi. Wah itu seneng banget. Kenapa saya seneng mainan kimia? Karena unik Pak. Dari tetes tebu kok bisa menjadi asam laktat, kok bisa jadi racun, bisa jadi ini. Menyenangkan sebenarnya. Cuman untuk menjadi proses menyenangkan itu kita harus mikir dong. ya payah Pak. Kudu mujone ngundip sih, ngono-ngono kok payah juga. Iya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tanya lagi Mas. Ya. Untuk masalah tanaman cabai ya Mas. Cabai. Untuk bibitnya sama. Ya. Tanahnya pun sama. Ya. Pupuknya sama, tapi Ya. kenapa perkembangannya berbeda? Ya. Kan kadang sebagian ada yang istilahnya daunnya banyak, Ya. dan juga daunnya tuh keriting, Ya. dan manusia tuh stunting, itu gimana dalamnya? Wah, ini nambah waktu nggak apa-apa ya? Karena ini panjang ini ceritanya. Daripada kon belajar wegah, ya Bra. Enak belajar kok. Pak Guru, Jin ini ganggu. Oke, kita makan dulu aja sambil istirahat. Goreng aku tuh. Oke, sambil saya buka-buka materi dulu ya. Saya carikan materinya.
Ini kalau kita istirahat dulu boleh ya? Ya, saya mau udut dulu. Saya mau udut dulu. Matikan AC-nya dulu. Oke, buka AC-nya matikan. Di sperma. Ini saya sama teman-teman satu lab saya. Saya bahagia sekali kalau ketemu teman-teman yang rating selevel gitu ada. Iya itu di Undip. Tulan Pak. Halo, Pak Bang. Ternyata ada yang merokok juga. Bilang dari tadi Bapak. Aduh, tahu gitu saya buka pintu dulu ya. Murid tidak boleh merokok. Oke. Iya, malam sekitar ini. Mak ngemben ya. Apa ya? Ini lagi nih orang pergi lagi belajar ilmu perikanan ini. Sudah kedua. Halo. Boleh nih Korsa. Ini Pak remaja paling atau bagaimana? Remaja A. Dia remaja di Sipiro kayaknya. Di belakang kayaknya. Turun tas sortir sih kayaknya. Kayak kursi li penjago. Ambil deh, buka jangan. Nah, aku juga neng Monopri lagi belajar ilmu perikanan aja kalau neng Monopri kan neng ruangan beramil. Iya. Aku minum kelas ini kelas kopi pertanian. Lagi belajar ya Pak Guru Bang ya di dosen ya. Oke Pak. Ya itu dokter ini anu baik lah. Oke ya. Siap. Ya. Gini. Ini berarti bakteri ini bisa untuk menyemprot sawah? Bisa. Bisa. Untuk sawah bisa berarti Pak. Bisa. Ini satu tutup berapa liter Pak? Kalau untuk satu tangki itu 8 tutup. 8 tutup satu tangki ini semprot. Iya. 8. Berarti nanti filmnya kok organik? Nggak usah kimia? Sebenarnya ini enzim, Pak. Enzim itu ya basicnya pupuk organik. Jadi gini pemahamannya, pupuk organik itu dibagi menjadi banyak lagi. Ada enzim, ada stimulan, ada hormon, ada nutrisi, ada antibiotik, ada semacam kayak vaksin. Banyak banget cabang-cabang pupuk organik. Kadang saya miris ya melihat teman-teman di lapangan itu salah mengartikan pupuk organik. Bribil dilebokin sawah jare pupuk organik. Itu bukan pupuk organik, Pak.
itu bahan kompos organik. Bahan kompos organik. Jadi yang membuat citra pupuk organik buruk itu bukan pupuknya yang jelek, tapi pemahaman orang yang menyampaikan kepada publik pupuk organik lambat. Bukan lambat, kamu tidak menyediakan makanan yang siap saji kepada tanaman sehingga tanaman harus masak dulu, Pak. Nah sekarang kita nih kompi dapur, kita teman-teman prajurit pulang kurve capek, kompi dapur datang bawain sembako masih dalam plastik, marah nggak itu? Kita nih lapar, kenapa dikasih bahan mentah gitu loh? Analoginya kayak gitu. Jadi tolonglah itu teman-teman dikasih pemahaman kalau mau ngasih makan sama tanaman itu yang mateng, jangan bentuk bripil. Mulut akar tuh kecil banget, Pak, harus dilihat pakai mikroskop. Kalau dikasih makanan segitu gede ya makannya kapan gitu kan. Maka harus ada proses fermentasi atau pelapukan. Jadi yang diserap sama akar itu ion-ion aja, elektrolit, kayak le mineral, kayak isotonik kayak gitu kan, pokari gitu. Bentuknya udah begitu larutan, jadi harus dihancurkan sampai ukuran terkecil. Lah kalau kita menghancurkan ya lama, Pak, satu-satu.